Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian sadar ada hal yang tak biasa yang sedang terjadi di sepak bola kita? Awalnya kita semua berpikir ini adalah generasi emasnya timnas Indonesia, saking banyak dan berkualitasnya pemain kita. Namun hal itu tampaknya menjadi sebuah kekeliruan, yang mana ini bukan hanya sekadar generasi emas, melainkan the golden era atau era emasnya timnas Indonesia yang bahkan ini bisa saja terjadi hanya sekali dalam hidup kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari simak saja video ini. Kita semua percaya ini adalah the golden age, atau masa di mana para pemain terbaik sedang berkumpul. Bahkan ini adalah komposisi terbaik yang pernah kita lihat ada di timnas Indonesia. Bayangkan saja di saat defender bahkan penjaga gawang timnas Indonesia sudah sangat mengerikan, tim ini seperti menunjukkan gairah yang tak biasa. Seakan tidak pernah puas. Timnas Indonesia kembali mendatangkan beberapa kekuatan baru, yang salah satu di antaranya merupakan penjaga gawang dengan market value yang bahkan lebih dari 2 kali lipat dari seorang Marten Pas. Namun mengapa ini tak hanya menjadi generasi emas, namun juga menjadi era emasnya timnas Indonesia? Ya, dulu mungkin kita sering mendengar kalimat ini adalah generasi terbaik, bahkan generasi emasnya timnas Indonesia. Dan itu terjadi pada generasi Evan Dimas. Yang banyak pengamat bola mengatakan jika sepak bola Indonesia akan bangkit bersama generasi ini. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan kita semua. Era kejayaan generasi Evan Dimas hanya terjadi di kelompok umur saja. Siapa yang menyangka, setelah memasuki usia senior, generasi ini semakin sirna ditelan waktu. Entah siapa yang salah saat itu. Namun yang jelas, staf kepelatihan, federasi, dan banyak aspek saat itu masih belum profesional dalam misinya untuk mengangkat sepak bola timnas Indonesia. Jauh berbeda halnya dengan hari ini. Timnas Indonesia tidak hanya dianugerahi dengan para pemain terbaik, dari federasinya pun sungguh ini adalah orang-orang terbaik yang diamanahi untuk memimpin. Di luar kiprahnya di dunia perpolitikan, namun tampaknya kita sepakat bahwa dari pertama kita menonton timnas sampai dengan hari ini, belum ada presiden PSSI yang lebih baik dari seorang Erick Thohir. Di era ini pula timnas kita dilatih oleh 3 serangkai, yaitu Patrick Kluivert sebagai simbol dengan nama besarnya, Alex Pastoor sebagai si jenius yang menyiapkan strategi terbaiknya, dan Dani Lanzard yang akan melengkapi juga menjadi jembatan agar budaya Belanda dan Indonesia tidak saling bertabrakan. Bahkan yang terbaru, Alex Pastoor dikabarkan telah menolak proposal yang diajukan oleh SC Heerenveen, sebuah pinangan serius untuk menggantikan Robin van Persie dari posisi pelatih kepala SC Heerenveen. Sebuah penolakan yang tampaknya sepele dari Alex Pastoor, namun sangat berarti bagi supporter timnas Indonesia. Itu benar-benar menunjukkan jika Sir Alex tampaknya benar-benar fokus pada tujuan dan misinya untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tak hanya sampai di situ, pada era ini pula untuk pertama kalinya kita memiliki penasihat teknis timnas Indonesia dengan nama besar. Ya, dialah Jordi Cruyff, seorang technical advisor yang riwayat karirnya bukan kaleng-kaleng, yaitu sosok yang pernah menjabat sebagai Sporting Director FC Barcelona. Ada sebuah kalimat dari Erick Thohir yang menurut kami sangat berkelas, yaitu saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya bisa mengupgrade timnas Indonesia. Saya baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Ya, kalimat bisa mengupgrade timnas Indonesia adalah sebuah kalimat keramat, yaitu apapun gebrakan yang dikerjakan oleh PSSI, kita semua bisa melihat dengan jelas jika federasi tidak ada habisnya untuk membuat gebrakan
demi mengupgrade level timnas Indonesia menjadi lebih kuat setiap harinya. Sebagai informasi, technical advisor atau penasihat teknis berbeda dengan Dirtek. Penasihat teknis fokusnya lebih ke timnas Indonesia itu sendiri, sedangkan Dirtek fokusnya lebih luas lagi, yaitu untuk pengembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Bahkan yang lebih mengerikan, saking bertekadnya sepak bola negeri ini untuk melampaui batas, PSSI berencana akan mengumumkan direktur teknik yang baru pada 28 Februari yang akan datang. Bayangkan saja, sekelas penasihat direkturnya saja sudah sekaliber Jordi Cruyff. Maka sangat menarik untuk ditunggu bagaimana dan siapa nama besar yang dipersiapkan oleh PSSI untuk menempati posisi strategis sebagai Dirtek PSSI nantinya. Itu baru dari sisi internalnya timnas Indonesia. Di era ini pula kita tidak lagi dianggap enteng dan diperlakukan semena-mena oleh negara lain. Jika dulu timnas kita bahkan sampai seluruh federasinya dibuat bagaikan badut oleh negara-negara ASEAN, yang sungguh tidak ada harga dirinya negeri ini. Pada saat kompetisi penuh mafia yaitu Piala AFF, timnas kita benar-benar sial saat itu. Dalam pertandingan kita selalu dikerjai wasit. Dan ketika mengajukan surat keberatan ke Federasi Sepak Bola ASEAN, surat keberatan dari PSSI hanya seperti kertas kosong yang tak ada arti dan tak ada harganya. Sungguh menyedihkan melihat sepak bola negeri ini disepelekan seperti itu. Namun di era saat ini sungguh berbeda. Coba perhatikan ketika Bahrain tak puas licik hanya di dalam lapangan. Mereka kemudian membuat gebrakan, yaitu ingin kembali curang dalam perpolitikannya. Mereka mengajukan sebuah surat keberatan untuk bermain tandang di Stadion GBK dengan alasan keamanan. Yang mana mereka tahu petinggi-petinggi AFC adalah dari orang-orang mereka juga. Besar kemungkinan permohonan mereka akan dikabulkan. Mungkin Bahrain berpikir negara ini terlalu mudah untuk dilawan bahkan dipermainkan. Toh dulunya pernah juga Indonesia dibuat sengaja mengalah 10-0 dari Bahrain. Tapi mereka lupa jika generasi sudah berganti. Dan tahukah kalian bagaimana cara timnas Indonesia melawan? Ya, kita melawan balik, bukan menyurati AFC, yang mana timnas Indonesia sadar di dalam tubuh AFC banyak pejabat-pejabat dari Bahrain. Pihak Bahrain mungkin terkejut saat itu, ketika mendapati tidak ada surat dari Indonesia yang masuk ke AFC. Mengejutkan, Indonesia justru bersurat langsung ke FIFA. Dan yang terjadi dalam kasus ini, timnas Indonesia lah yang menang. Permintaan Bahrain ditolak mentah-mentah. Yang mana mau tidak mau, mereka harus datang ke GBK. Bahkan di sana Bahrain diancam jika mereka tetap menolak datang ke Indonesia, maka mereka tak hanya akan dihitung kalah WO dan terkena denda. Mereka juga akan didiskualifikasi langsung dari ronde ketiga. Sebuah pembuktian pertarungan di luar lapangan yang menunjukkan jika negeri ini sudah tidak bisa diremehkan seperti era-era sebelumnya. Maka di era inilah sosok-sosok terbaik akhirnya diberikan posisi yang terbaik. Dan para pemainnya pun bekerja keras di klubnya masing-masing. Walau FIFA Matchday terasa begitu lama, tapi kita seperti terobati dengan aksi-aksi yang ditunjukkan oleh para pemain timnas yang berhasil menunjukkan taringnya di kompetisi Eropa. Kita telah menyaksikan bagaimana seorang Kelvin Verdong tertawa begitu lepas. Namun ketika bermain, ia sungguh begitu buas. Kita telah menyaksikan bagaimana seorang pemain kita yaitu Jay Itzes begitu diandalkan, bahkan menjadi pemimpin tim di kompetisi tertinggi di Italia. Kita juga telah menyaksikan bagaimana seorang pemain kita yaitu Tom Haye menjadi andalan, bahkan menjadi jantung permainan di tim Almere City, yaitu sebuah klub yang sedang bertarung di kompetisi tertinggi di Belanda sana.
Dan kita juga telah menyaksikan bagaimana seorang pemain kita yaitu Kevin Dix justru semakin menggila di kompetisi Eropa dengan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Dan masih banyak aksi-aksi dari punggawa Garuda di luar sana. Walau jauh dari rumah, para pejuang Garuda seperti tidak mau berhenti. Mereka seperti menunjukkan tekad tak main-main, dan mereka jelas memiliki misi pribadi, yaitu ingin ikut menuliskan nama mereka dengan tinta emas dalam sejarah timnas Indonesia untuk meraih mimpinya ke pentas dunia. Sebagai penutup, negara ini tidak lagi menunggu, karena Indonesia bukan hanya sekadar peserta, tetapi kami adalah ancaman. Maka dengan semua itu, tunggu dan bersiaplah dunia, Indonesia akan datang.